Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Muhammad Salman Abdurrahman. Di sini saya sedikitnya akan menjelaskan bagaimana studi kawasan Muslim di Asia Tenggara untuk memenuhi tugas UAS akhir semester mata kuliah studi kawasan yang diampu oleh Prof. Ahmad Hidayat beserta Pak Firman. Nah, teman-teman sekalian, tentu seperti yang sudah saya sebutkan tadi, hari ini kita akan bahas sesuatu yang pastinya seru banget gitu. Karena bakal membahas bagaimana sih gitu wajah Islam di Asia Tenggara itu sendiri. Nah, yang kita bedah lewat kacamata studi kawasan. Nah, pertama mungkin kita harus lihat dulu panggungnya ya, dalam artian tuh denahnya gitu, yaitu geografi dan geologinya gitu. Nah, kawasan Asia Tenggara ini terbagi menjadi dua, ada kepulauan dan juga ada daratan. Nah, kalau kepulauannya tuh seperti Indonesia, Brunei, Malaysia, dan juga Filipina gitu. Kalau daratannya ada Myanmar, kemudian Vietnam, Laos, Kamboja, dan lain sebagainya gitu. Nah, di samping geografi yang sudah saya sebutkan tadi, nah di geologinya juga tanah kita gitu, khususnya Indonesia ini subur banget gitu. Karena kan apa? Berada di Ring of Fire atau jalur cincin api. Kan banyak tuh gunung-gunung vulkaniknya di Indonesia, di Filipina dan lain sebagainya, yang mana membuat kesuburan tanah lah intinya. Buat kesuburan inilah yang menghasilkan komoditas mahal di dunia pada saat itu gitu. Seperti rempah-rempah, eh, palawija, terus cengkeh dan lain sebagainya gitu. Karena rempah-rempah inilah letak karena letaknya di persimpangan jalan laut dan kaya rempah, otomatis wilayah kita juga jadi magnet yang sangat menarik gitu bagi para pelaut dan juga para pedagang internasional, termasuk para pedagang Muslim saat itu gitu. Terus kita berbicara juga populasi Muslim di Asia Tenggara gitu. Kita juga bisa terbagi dua, yakni ada wilayah mayoritas seperti di Indonesia, kemudian Malaysia dan juga Brunei. Tapi ada juga gitu yang minoritas dengan perjuangannya yang sangat luar biasa gitu untuk mengagungkan sih, untuk menyebarkan atau mendakwahkan kembali Islam itu. Nah, seperti di wilayah Thailand Selatan di apa ya namanya tuh lupa, Patani gitu, dan juga di wilayah Mindanao Filipina Selatan. Nah, itu buat populasi. Kemudian di bagaimana gitu masuk Islam ke Asia Tenggara saat itu, kita bisa bedah melewati banyak teori. Yang pertama ada teori Arab. Jadi bilang kalau Islam datang langsung ke Asia Tenggara itu lewat Mekah gitu sejak awal abad Hijriah. Nah, kurang lebihnya di abad ke-7 kalau nggak salah, karena ada bukti dari catatan dinasti di Cina adanya utusan dari wilayah Arab yakni Laksamana Taseh yang saat itu diyakini sebagai utusan dari Bani Umayyah gitu, ataupun Muawiyah itu sendiri yang melakukan perdagangan di daerah Selat Malaka gitu, atau lebih tepatnya di wilayah Sumatera. Kemudian yang kedua ada teori India atau Gujarat, yang walaupun pada saat ini banyak perbincangan gitu atau banyak perdebatan di wilayah teori India ini, karena kan banyak tuh Gujarat ya. Gujarat datang di abad 13 ke 14, dimana tantangannya tuh karena makam Sultan Malik Al-Saleh yang notabene-nya nisannya tuh banyak di Gujarat, itu tuh ditemukannya sebelum eh, para masyarakat Gujarat itu sendiri masuk Islam gitu, masih Hindu.
Nah, setelah 1 tahun setelahnya baru Gujarat mulai menunjukkan eksistensinya sebagai masyarakat atau kerajaan Islam gitu. Nah, yang bikin ininya tuh di sana gitu, bukan paradoks sih. Jadi ada kayak dua pandangannya. Tapi ada juga yang menyebutkan bahwa Islam datang dari India tuh dari wilayah pesisirnya karena sebagai pedagang, aktivitas perdagangan internasional seperti wilayah Coromandel, kemudian Malabar dan sebagainya. Kemudian juga yang ketiga ada dari teori Persia. Nah, teori Persia ini mungkin sedikit unik ya karena mengininyakan dengan wilayah bahasa dan juga tasawuf. Seperti tasawufnya ada perayaan 10 Muharram di wilayah Sumatera, kemudian dari segi bahasanya yakni kita tuh banyak kesamaan dalam segi bukan tata cara ibadah, dalam halnya rukun-rukun ibadah lah, seperti penamaan abdas yang mana di wilayah Persia juga diartikan sebagai mengambil air wudhu lah. Kemudian yang kasroh, domah, fathah itu tuh PS, kasroh sama fathah kalau nggak salah itu tuh disamakan dengan juga di daerah wilayah Persia. Kemudian yang keempat yang terakhir teori Cina. Nah, teori Cina ini seperti yang banyak sudah kita ketahui, ekspedisi akan besarnya Laksamana Cheng Ho gitu. Perjalanannya dalam hal segi catatannya dan juga dibuktikan dengan adanya banyak pemberontakan di Kanton yang mana banyak imigran-imigran yang datang ke wilayah Nusantara untuk mencari keamanan lah dalam hal teori Cina gitu. Nah, intinya semua jalur ini saling melengkapi dan juga masuk lewat jalur yang sangat damai, perdagangan dan juga pernikahan bukan perang. Kan kita tahulah jalur di abad-abad pertengahan tuh ada dua, jalur sutra dan juga jalur laut sebagai aktivitas perdagangan internasionalnya gitu. Nah, mungkin yang terakhir mengenai ya bayangkan gitu wilayah kita ini tuh kan terpisah-pisah oleh ribuan pulau dan juga bahasanya beda-beda. Kok bisa bersatu gitu? Jawabannya ada pada ya bahasa Melayu itu sendiri sebagai upaya pengintegrasian sebagai aktivitas perdagangan gitu. Ya, bahasa Melayu ini ya tentunya dipakai sebagai lingua franca atau bahasa pasar. Ketika para ulama berdakwah, mereka juga memakai bahasa Melayu dan menulisnya pakai huruf Arab Melayu atau aksara Jawi. Nah, lewat bahasa inilah kitab-kitab ditulis dan semua suku di Asia Tenggara juga bisa nyambung dalam hal obrolan dan juga bisa berintegrasi atau bersatu dan punya ikatan budaya Islam yang kuat sampai sekarang. Ya, jadi Islam di Asia Tenggara itu adalah cerita tentang bagaimana harmonisasi, adaptasi dan juga kedamaian eh, Muslim di Asia Tenggara. Keren banget kan, guys? Sekian mungkin dari saya, Muhammad Salman Abdul Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.